Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama Ibu Mahmudah. Ibu mahasiswi di UIN Antasari Banjarmasin, jurusan Pendidikan Matematika, dan sekarang sedang melaksanakan PPL. Nah, bertemu lagi pada mata pelajaran Matematika kelas 10. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai contoh-contoh soal pada materi persamaan linier satu variabel dan melanjutkan pembelajaran yang sebelumnya. Dari video pembelajaran hari ini, Ibu harap kalian mampu menentukan nilai variabel dalam persamaan linier satu variabel. Nah, sebelum ke pembahasan mengenai contoh-contoh soal, di sini diingatkan lagi kalau bentuk umum dari persamaan linier satu variabel itu adalah AX ditambah B sama dengan 0. Dengan A merupakan koefisien dan X-nya adalah variabel dan B-nya adalah konstanta, di mana A dan B itu merupakan anggota bilangan real, dan A itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Di sini ada 3 contoh soal. Yang pertama, itu kita disuruh menentukan nilai X dari persamaan berikut. Yang pertama ada 4X dikurang 3 sama dengan 3X ditambah 5. Terus yang nomor 2, itu 2 dikali 3X ditambah 4 sama dengan 6 dikurang 2X tambah 5. Terus soal yang ketiga, itu ada 2 dikali X dikurang 3 dibagi 5 sama dengan X dikurang 3/5. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan untuk soal yang pertama. Di sini soalnya ada 4X dikurang 3 sama dengan 3X ditambah 5. Nah, untuk penyelesaiannya, kita bagi di sini ada ruas kanan dan ruas kiri. Nah, di sebelah kanan dari sama dengan itu merupakan ruas kanan. Di sini, dan terus di sebelah kiri dari sama dengan itu merupakan ruas kiri. Jadi, di sini kedua ruas kita kurangkan dengan 3X. Kenapa kita kurangkan dengan 3X? Karena pada ruas kanan itu ada 3X. Jadi, untuk menghilangkan 3X pada ruas kanan, maka kedua ruas kita kurangkan dengan 3X. Sehingga didapat 3 dikurang X dikurang 3 sama dengan 5. Selanjutnya, kedua ruas kita tambahkan dengan 3. Mengapa kita tambahkan dengan 3? Karena untuk menyisakan X pada ruas kiri, maka kedua ruas kita tambahkan dengan 3, sehingga didapat X-nya sama dengan 8. Terus selanjutnya masuk ke pembahasan contoh soal yang nomor 2, yaitu soalnya 2 dikali 3X ditambah 4 sama dengan 6 dikurang 2X ditambah 5. Pada ruas kiri, kita operasikan 2 dikali 3X, hasilnya 6X ditambah 2 dikali 4, itu 8. Sama dengan untuk sebelah kanannya, itu 6 dikali dikurang 2X dikurang 5. Tanda negatif sebelum kurung kita operasikan ke dalam kurung. Jadi, kita dapat 6X tambah 8 sama dengan min 2X ditambah 1. Selanjutnya, kedua ruas kita tambahkan dengan 2X. Mengapa kita tambahkan 2X? Karena di sebelah pada ruas kanan itu ada variabel yang memuat min 2X. Nah, untuk menghilangkan min 2X ini, maka kedua ruas kita tambahkan dengan 2X. Sehingga kita dapat 8X ditambah 8 sama dengan 1. Lalu, kedua ruas kita kurangkan dengan 8. Kenapa kita kurangkan dengan 8?
Karena untuk menyisakan 8x pada ruas kiri. Sehingga didapat 8x sama dengan negatif 7. Untuk menyisakan x di ruas kiri, maka kedua ruas kita bagi dengan 8. Sehingga kita dapat x sama dengan negatif 7/8. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai contoh soal yang nomor 3. Di sini soalnya ada 2 dikali X dikurang 3/5 sama dengan X dikurang 3/5. Nah, di sini kedua ruas kita kalikan dengan 5. Kenapa dikalikan dengan 5? Karena untuk menghilangkan 5 penyebutnya yang 5 ini. Jadi, didapat 2 dikali X dikurang 3 sama dengan X dikurang 3. Lalu pada ruas kiri kita operasikan 2 dikali X, 2X, 2 dikali negatif 3, negatif 6. Selanjutnya, kedua ruas itu kita kurangkan dengan X. Kenapa kita kurangkan dengan X? Karena pada ruas kanan itu ada tersisa variabel X, dan untuk menghilangkan variabel X pada ruas kanan, maka kedua ruas kita kurangkan dengan X. Sehingga didapat X dikurang 6 sama dengan negatif 3. Selanjutnya, itu kedua ruas kita tambahkan dengan 6. Kenapa ditambahkan dengan 6? Karena pada ruas kiri itu ada variabel X. Untuk menyisakan variabel X pada ruas kiri, maka kita harus menolkan 6. Jadi ditambah dengan 6. Kedua ruasnya ditambah dengan 6, sehingga dihasilkan X sama dengan 3. Jadi, nilai X-nya adalah 3. Baik, demikian yang bisa Ibu sampaikan untuk materi hari ini. Semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai persamaan linier satu variabel yang memuat nilai mutlak. Nah, tetap semangat belajar dan jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk mengulang-ulangi pelajaran yang telah dipelajari. Demikian, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.